Yo ho ho ho. Halo nakama. Kembali lagi di channel Bakashen Chow. Dikarenakan One Piece di minggu ini tidak akan rilis alias libur, maka hari ini kita akan review manga One Piece chapter 1091 sampai 1093 melihat kembali ketegangan di Pulau Egghead yang sedang terjadi. Bersiaplah, kita akan bertemu Kapten 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ora Luffy. Kita diperlihatkan Pulau Sabundra Archipelago yang gaduh dan dikepung oleh kapal angkatan laut. Laksamana Kizaru telah memasuki pulau, musuh juga mulai bergerak. Di sana juga kita ditunjukkan pacifista yang menyerang angkatan laut atas kendali Sentomaru. Jangan biarkan mereka menembakkan laser, tembak dengan meriam. Robot monster laut pun menyerang kapal angkatan laut dengan membabi buta dan menghancurkannya. Para laksamana angkatan laut pun tidak berdiam diri saja karena kondisi yang kian mendesak. Terlihat laksamana angkatan laut di sana berusaha untuk menghancurkan pacifista agar tidak menembakinya lagi. Ternyata itu tidak berpengaruh. Pacifista masih saja menembaki angkatan laut dengan lasernya. Karena pusat kendalinya berada di Sentomaru yang memegang chip kuasa. Shin pun berpindah ke Lab Phase. Di sana ada Vegapunk bersama kru topi jerami yang sedang menyaksikan pertempuran yang terjadi di pantai. Usopp yang sedang menyaksikan pertempuran itu lewat CCTV dan Denmushi pun bereaksi. Angkatan laut sedang bertempur melawan robot monster, disela dengan Vegapunk yang berkata dan menjelaskan kondisinya akan aman. Mereka menyerang sekarang. Meski begitu pertahanan pulau ini akan aman. Selagi Sentomaru masih memegang kendali atas pacifista. Dan kita mendapatkan urutan kepatuhan pacifista. Yang dimulai dari chip kuasa, lalu di atasnya ada Sentomaru, Vegapunk dan yang paling atas yaitu para Gorosei. Perlu diketahui bahwa tingkatan ini jika semakin ke atas maka itu semakin diprioritaskan oleh para monster robot. Kembali ke percakapan antara kru topi jerami dan Vegapunk. Usopp, Nami dan Brook pun terkejut melihat CCTV. Karena di sana ada Kizaru yang sedang mengarah ke arahnya. Nami berkata dengan ekspresi terkejut. Itu Kizaru? Berarti kata-kata Stussy bahwa ada laksamana yang datang kemari itu benar. Usopp dengan paniknya menjawab. Artinya orang ini datang kemari untuk menghabisi Sentomaru ya, sekarang mereka sedang bertarung di bawah kita. Brook pun ikut berkomentar karena dia ingat masa lalu yang mengharuskan mereka berpisah 2 tahun dengan teman-temannya. Aku jadi teringat kenangan buruk di Pulau Sabaody. Dengan sangat keberatan Vegapunk berkata. Maaf Sentomaru, pasti sangat sulit bagimu untuk menghadapinya, aku tidak akan menyalahkanmu sekalipun kau melarikan diri. Shin pun berpindah ke Kizaru yang sedang melawan Sentomaru. Terlihat Sentomaru yang sedang menahan tendangan keras dari Kizaru. Dan Kizaru pun menyuruh Sentomaru untuk menyerah. Kizaru mengeluarkan jurusnya yang bernama Yasakani no Magatama. Terlihat Sentomaru yang ketar-ketir menerima jurus yang dikeluarkan Sentomaru tersebut. Dan berkata, maaf paman tapi aku sudah berjanji pada Mugiwara no Luffy. Sentomaru pun berbalik arah dan mengambil senjatanya yang terjatuh dan bersiap untuk menyerang Kizaru kembali. Sejak kapan kau menjadi teman angkatan laut? Kizaru berkata. Sentomaru mencoba menebas Kizaru menggunakan kapaknya dan mengeluarkan jurus Ashigara Dokoi dan berkata, aku bersedia bekerja sama dengan siapapun, asalkan bisa membantu menyelamatkan Vegapunk dan nyawaku pergi meninggalkan pulau ini. Namun Kizaru dapat menahan dan menghindari itu dengan mudah. Lalu dia menyerang balik dan berlata. Jangan meremehkan pertahananku takkan kalah dari MU. Dan Sentomaru pun terjatuh akibat serangan Kizaru yang dahsyat. Kita diperlihatkan Malalu Kizaru dan Sentomaru pada saat pertama kali bertemu. Terlihat Sentomaru kecil yang mengalahkan 3 beruang besar di hadapan Kizaru dan Vegapunk. Sentomaru kecil berkata pada Kizaru. Semua penduduk desa itu lemah, aku benci mereka. Dan Kizaru pun bertanya padanya. Kau diusir mereka ya? Sentomaru pun mengatakan tujuannya. Aku ini kuat, jadi aku gak akan kelaparan. Aku mau kerja, aku mau uang. Vegapunk pun merespon dengan bertanya pada Sentomaru kecil. Oh, memang apa yang ingin kau beli dengan uang itu? Sentomaru pun menjawab dengan polosnya, onigiri. Kizaru yang mendengar itu pun tertawa karena jawaban dari Sentomaru kecil itu. Vegapunk pun dengan antusias mengajaknya.
Heina, apakah kamu bersedia menjadi pengawalku? Sentomaru dengan semangatnya menjawab. Kau memberi aku pekerjaan? Aku mau. Lalu saat di perjalanan pulang, Sentomaru kecil bertanya dengan polos pada Kizaru. Paman, bagaimana caranya agar aku bisa melindungi Pak Tua Pang? Ajari aku dong. Kizaru yang tidak mau disebutnya paman pun menjawab. Paman, katamu? Aku ini masih muda tahu. Lalu plot pun kembali. Diperlihatkan Kizaru yang sedang mengenang masa lalu itu dan berkata, dulu kau ini benar-benar lucu. Aku sudah mengajarimu sebaik yang ku bisa, Sentomaru. Kizaru yang telah mengalahkan Sentomaru rupanya langsung mengambil alih chip kuasa untuk mengendalikan Pacifista. Pacifista, karena komandan kalian telah hilang kesadaran. Jadi aku akan memberi perintah pada kalian. Bekerja samalah dengan Kawal Angkatan Laut, dan tenggelamkan semua senjata monster laut. Perintah Pacifista pun berhasil diubah. Shin berpindah pada Gorosei Saturn yang sedang mengawasi peperangan itu dari jauh. Sebenarnya agak disayangkan, tapi aku memilih untuk mempertahankan para Pacifista. Laporkan kerusakan yang kita alami dalam beberapa menit terakhir. Lalu kita dibawa kembali di mana Vegapunk dan yang lainnya sedang dalam keadaan panik karena Sentomaru berhasil dikalahkan. Kita harus secepatnya menonaktifkan sistem pertahanan, jangan sia-siakan waktu yang diberikan Sentomaru pada kita. Ujar Vegapunk sambil berusaha. Kizaru adalah manusia cahaya. Jadi dia bisa menembus perisai cahaya milik Vegapunk. Lantas Usopp yang menyadari hal itu pun panik dan berteriak. Apa? Dia bisa masuk ke sini? Dulu kami pernah dihajar habis-habisan dengannya tahu. Tenang, semuanya baik-baik saja. Sekarang kita hanya perlu membawa kapal ini ke bagian belakang pulau. Alarm di sana pun seketika berbunyi. Lilit, apa itu? Alarmnya berbunyi. Ujar Franky keheranan. Lilit pun ikut heran dan berkata, alarm tanda bahaya. Kenapa bisa menyala? Padahal seharusnya tidak ada yang bisa masuk ke sini. Ternyata itu Kizaru yang berhasil masuk. Sudah lama juga ya Mugiwara. Hal yang harus kulindungi adalah pembangkit tenaga, Pang Record, dan York. Lalu, meski kita teman baik, Dr. Vegapunk adalah target yang harus kuhabisi. Keadaan semakin panik karena Kizaru yang berhasil masuk dan sedang menuju ke tempat Vegapunk. Kizaru sudah masuk ke dalam Frontier Dome sedangkan Luffy dan yang lain masih berada di depan. Luffy cepat lari dari situ, Kizaru sudah masuk. Kalau kapalnya tidak ada percuma saja kami menonaktifkan perisainya, ujar Usopp dengan panik. Lalu tiba-tiba Lucci menyerang Vegapunk. Dan diselamatkan oleh Stussy yang menjadi penghalang agar serangan tersebut tidak mengenai Vegapunk. Stussy pun tidak bisa apa-apa dan terjatuh saat Lucci tidak sengaja menusuknya. Lantas Zoro dan Sanji pun tidak berdiam diri saja. Sanji langsung menembakkan bubble gun ke arah Kaku yang berada di sisinya. Dan Zori dengan sigapnya dia langsung berhadapan dengan Lucci. Kau jadi besar kepala setelah Kizaru datang, ucap Zoro dengan amarah. Lucci pun dengan meremehkannya menjawab. Dengan aku dan Kizaru berada di sini kalian semua akan mati. Lalu Shin berpindah ke Kizaru yang melihat Luffy dan Franky sedang membawa Sunny. Pantas saja aku tidak melihat kapal mereka di pantai, ternyata ada di sini, ucap Kizaru baru menyadari Sunny Go tidak ada di pantai. Luffy dan Franky pun menyadari bahwa ada Kizaru di belakang mereka. Dan Luffy turun untuk menghadang Kizaru yang mengincar Vegapunk. Sudah lama ya, Luffy langsung menendang Kizaru. Kizaru berkata, kau ini, tidak punya sopan santun ya. Dan Luffy dengan bangganya berkata, kami sudah lebih kuat 100 kali lipat dari 2 tahun lalu Kizaru. Sehari sebelumnya, di Mary Joyce terjadi kekacauan yang dibuat oleh Bartolomeo Kuma. Ia datang ke sana dengan cara memanjat tembok Red Line dan mengamuk di Mary Joyce. Saking kuatnya dia tidak bisa dihentikan meskipun telah dililit oleh rantai dan sepertinya ia ingin pergi ke suatu tempat. Lalu ia mengeluarkan Ursus Shock, itu adalah ledakan cukup besar dengan kerusakan yang ditimbulkannya juga terlihat begitu parah dan dengan sekejap rata dengan tanah. Tak lama setelah itu, lihat perbuatanmu, padahal belum lama ini pasukan revolusi baru saja mengalami tragedi, ucap orang yang tidak asing. Ternyata di sana ada Akainu yang sudah bersiap untuk menghentikan Kuma sang tiran. Tapi sekarang kau malah mengacak-acak tempat ini. Tenryubito di sana pun kesal karena perbuatan Kuma yang menghancurkan gudang makanan.
Dasar prajurit tidak berguna, hei Akainu, padahal semalam aku ingin makan lobster. Tapi persediaannya malah dihancurkan. Ini pertama kalinya Mary Joyce diporak-porandakan seperti ini dan banyak Tenrubito yang terluka gara-gara amukan Kuma sang budak tiran. Akainu yang geram pun berkata, "Hei Kuma, jika kami tidak bisa mengendalikan MU maka kami tidak bisa membiarkan sosok berbahaya sepertimu berkeliaran. Seharusnya Kuma sudah tidak mempunyai kesadaran karena tubuhnya sudah diubah menjadi robot dan sekarang seharusnya dia hidup seperti boneka." Ternyata akal dan pikirannya masih bisa berjalan, tapi entah dengan tujuan apa dia mengamuk di Mary Joyce. Saat ini kau tidak ada bedanya dengan orang mati. Mau kemana kau sekarang ini? Akainu pun menghajar Kuma dengan tinjunya yang bernama Meigo. Akainu terkejut, karena Kuma masih bisa mengeluarkan darah seperti manusia. Ternyata kau masih bisa mengeluarkan darah ya. Jangan lari Kuma. Kuma pun melarikan diri dengan teknik teleportnya. Lalu plot pun berubah. Kita ditunjukkan flashback Akainu menemui Bonnie yang terikat. Di sana Akainu mengatakan, "Mau sekeras apapun kamu berteriak, kesadaran Kuma tidak akan pernah kembali, dia sendiri yang mengajukan diri untuk menjadi senjata tempur." Bonnie yang tidak terima pun berteriak, "Bohong. Dia tidak akan mengajukan dirinya sendiri, dia tidak akan meninggalkanku." Plot pun berubah kembali ke Akainu yang sedang bergumam, "Padahal kau hanyalah boneka yang telah kehilangan segalanya. Baik itu kesadaran hati dan pikiran." Plot berpindah lagi ke Egghead. Keadaan berubah, Sentomaru tumbang dan akibatnya chip kuasa diambil alih oleh Kizaru sehingga pacifista yang tadinya berpihak pada Vegapunk, sekarang berbalik arah. Prajurit Angkatan Laut juga sudah mulai memasuki fase Febrio sedangkan Kizaru sedang berada di lab fase dan kita tahu di sana dia sedang terjadi duel sengit antara Kizaru dan Luffy. Luffy yang sudah berubah menjadi Gear 4-nya dan mengeluarkan Snake Man tetapi itu sia-sia saja. Kizaru dapat menghindarinya dengan cepat. Perkataan MU emang benar, sebagai orang yang telah mengalahkan Kaido, kau memang sudah bertambah kuat. Tapi, mengapa bajak laut seperti MU bisa berpikir untuk melindungi Vegapunk? Ujar Kizaru sambil meladeni Snake Man Luffy. Luffy yang kesal karena suatu hal pun kembali bertanya. Harusnya aku yang bertanya. Kenapa kalian ingin membunuh kakek Apel? Tanpa disadari Luffy karena saking cepatnya Kizaru terbang menjauh. Ternyata sedang mengambil ancang-ancang untuk melepaskan tendangan kuat. Aku ini tidak ingin membunuhnya, apalagi aku berteman dekat dengan Vegapunk. Oleh karena itu, jangan menghalangiku. Kizaru pun melesat dengan cepat, akselerasi adalah kecepatan, dan mengarah ke Luffy. Luffy pun terpental sangat jauh akibat tendangan Kizaru tersebut. Luffy yang tidak bisa mengontrol itu kemudian ia menabrak Vega Force 1 hingga terbelah menjadi dua. Bonnie, Lilith, dan Franky pun jatuh dari Sunigo akibat ledakan dari robot tersebut. Berani-beraninya dia. Vega Force 1 itu robot impian kami sejak dulu, ujar Lilith yang kesal karena robotnya dirusak oleh Kizaru. Lantas Franky pun mengkhawatirkan Sunigo yang dibawa oleh robot tersebut. Dasar keparat, apakah Sunigo baik-baik saja? Lalu tiba-tiba Kizaru muncul di depan hadapan mereka. Kau sudah besar ya Bonnie, anak zaman sekarang memang cepat sekali ya tumbuhnya. Aku datang ke sini untuk membunuh Vegapunk lo. Kau dendam padanya kan? Kizaru berkata pada Bonnie. Bonnie dengan amarahnya pun membalas. Orang yang mau ku bunuh sudah berubah. Lalu mengeluarkan jurusnya yang bernama Aging Terus, Kizaru pun berhasil menghindarinya dengan cepat dan berkata, tolong jangan memaksaku, untuk melukai orang yang ku kenal dalam misiku. Bonnie pun ditendang dan terlempar jauh sekali hingga membentur pembatas laser. Franky yang melihat itu tidak tinggal diam. Dia mengeluarkan Radical Beam miliknya tapi Kizaru dengan cepat berpindah tempat. Dicurigai Kizaru mengarah ke lab face. Franky yang menyadari itu langsung mengabari Usopp agar waspada. Halo. Ruang komando, Usopp. Usopp dengan sigap langsung menjawab. Franky, apa kau baik-baik saja? Tadi aku lihat ledakan besar di arah kalian. Vegapunk pun bersorak karena mereka berhasil menonaktifkan perisainya. Usopp dengan antusiasnya memberitahu pada Franky. Franky, perisainya sudah bisa dibuka. Apakah kau berhasil membawa kapal dan robotnya ke belakang? Belum selesai dijawab oleh Franky, Kizaru pun muncul di hadapan mereka. Kizaru berhasil mencapai lab face dengan waktu yang sangat singkat.
Rencana kalian untuk melarikan diri sia-sia Vegapunk. Robot impianmu juga sudah hancur berkeping-keping. Lalu tiba-tiba Luffy yang sudah berubah ke wujud raksasa Gear 5-nya pun datang dan mencengkram keras Kizaru. Dan berkata, "Beraninya kau mengempaskanku ke bawah sana. Gara-gara itu aku harus melewati perisainya 2 kali, hampir saja aku mati." Dengan mengejutkan, robot kuno yang disimpan oleh Vegapunk pun bereaksi. Bersamaan dengan perubahan wujud Dewa Nikanya Luffy. Dengan ancang-ancang yang diambilnya, Kizaru diputar-putar oleh Luffy lalu diterbangkan oleh Luffy ke titik yang sangat jauh. "Jangan terlalu kasar padaku. Aku sedikit pusing Yoi. Tolong." Dengan muka datar Kizaru berkata. Luffy pun tertawa, Usopp dan lainnya berkata, "Dia terbang tinggi sekali. Ini kesempatan kita untuk kabur. Ayo kita pergi." Selagi Luffy menyibukkan Kizaru, di panel lain diperlihatkan Atlas yang ingin pergi ke halaman untuk mereset Pacifista setelah sebelumnya berada di bawah kendali Kizaru. Chopper bertanya, "Kau mau kemana Atlas?" Atlas menjawab, "Aku akan pergi ke bawah untuk mencuri perintah otoritas Pacifista. Jika aku tidak bisa mengambil alih komando, mereka akan menembaki kita saat perisainya dimatikan." Stella pun ikut menjawab, "Menurutku itulah yang terbaik di pulau ini. Tidak ada otoritas tertinggi daripada Vegapunk. Orang yang bisa mengendalikan Pacifista merekalah yang akan menang." Di situasi yang semakin kacau ini, Vegapunk kemudian mengikuti Atlas bersama dengan Sanji yang memutuskan mengawal keduanya dari serangan Angkatan Laut. "Tunggu Atlas. Aku juga ikut," ucap Vegapunk mengikuti Atlas. Usopp berteriak, "Hah? Kau seharusnya menjadi orang terakhir yang pergi. Ini adalah situasi di mana kau bisa kehilangan nyawamu." Den Mushi pun berdering. Dan ternyata itu panggilan dari Franky. Franky berkata, "Bonnie ada di bawah." Vegapunk pun terkejut, jadi dia masih hidup? Untunglah. Dia ditendang Kizaru dan menghantam perisainya. "Bagaimana bisa kau membiarkan dia ditendang seperti itu?" ujar Franky. "Maafkan aku. Aku akan pergi menyelamatkannya sekarang. Tapi perisainya..." "Halo Sanji di sini, ternyata ada Sanji juga yang sedang di bangunan lantai 2, jika kau ingin menyelamatkan Bonnie-chan aku akan ikut." Diikuti dengan Jinbe yang berkata, "Vegapunk, aku sudah membawa semua barang-barangmu. Aku akan menuju ke jalan keluar. Semuanya ayo kita bertemu di sana." Di bagian bawah Pase Febrio di mana Bonnie tengah bertarung melawan marinir. Sentomaru kemudian menyelamatkan Bonnie yang terjatuh setelah menabrak penghalang EGA. "Jangan mendekati bagian tengah kota," prajurit Angkatan Laut berteriak, "Jawarli Bonnie ada di sana." Ternyata banyak Angkatan Laut yang berubah menjadi anak kecil dan orang tua karena kekuatannya Bonnie. "Sial. Dia bersembunyi di suatu tempat, jadi berhati-hatilah," ucap salah satu Angkatan Laut di sana, "umur kalian sudah dimanipulasi. Beraninya dia. Pergi kemana dia?" dengan ucapan kesal karena telah diubah umurnya oleh Bonnie. Dengan nafas terengah-engah Bonnie sedang bersembunyi dan melihat Sentomaru yang hangus dan terbakar karena menabrak pembatas. Bonnie bergumam, "Aku melihat Sentomaru. Dia hangus terbakar." Lalu Bonnie pun berteriak, "Sentomaru!" Lalu Sentomaru pun bangkit. Fan berkata, "Bonnie, ayo pergi dari sini. Para marin akan segera datang." Lalu Bonnie pun berkata, "Sentomaru, aku harus berbuat apa? Apa aku harus terus sembunyi sampai semuanya berakhir?" Dengan nada kebingungan karena situasinya sekarang ini, kita diperlihatkan Labo Pase. "Hahaha. Zoro, kau juga ingin bertarung?" ucap seseorang yang ada di sana. Ternyata di sana ada Lucci dan Zoro yang tengah bertarung. Terlihat pedang Zoro yang mengeluarkan api sedangkan Lucci menggunakan bentuk awak keningnya. Dan pertarungan pun terjadi. Semakin sengit karena kita diperlihatkan Zoro yang menggunakan hakinya. Sama seperti kaki Sanji yang mengeluarkan api dan diselimuti haki. Sekarang pedang Zoro pun menjadi hitam dan mengeluarkan api. Zoro dengan nada merendahkan berkata, "Dengan tingkat kekuatan seperti ini, kau tidak bisa melawan kaptenku." Seakan menyadari itu Lucci pun menjawab, "Kau mungkin benar. Aku rasa lumayan juga membunuh orang No. 2 dari kelompok Yonko." Sementara dalam pertarungan Luffy dan Kizaru, Luffy berusaha melempar Kizaru ke laut. Tapi Kizaru terbang kembali dan menciptakan beberapa klon cahaya dari dirinya sendiri. "Aku akan jatuh ke laut," ucap Kizaru dengan wajah datarnya.
Namun tidak semudah itu menumbangkan seorang admiral. Kizaru pun mengeluarkan jurus miliknya. Magatama. Yasakani no. Lalu tiba-tiba Luffy dikejutkan oleh banyaknya kloningan Kizaru di hadapannya. Apa ya? Dengan ekspresinya yang terkejut hingga matanya keluar. Lalu salah satu kloningan tersebut mengeluarkan, Ama no Murakomo, itu adalah teknik berupa pedang Kizaru yang terbuat dari cahaya. Lalu spontan Luffy menghindari teknik tersebut dan mengeluarkan jurus baru yaitu, Gomu Gomu no Down Stamp. Teknik itu berhasil mengalahkan kloningan tersebut. Luffy pun heran, ini seperti holo-holo itu. Wah, yang mana yang aslinya? Pasalnya dari semua kloningan itu tidak ada satupun Kizaru yang asli dan itu membuat Luffy heran. Apa aku dapat yang asli? Ucap Luffy. Kloningan Kizaru sempat memberikan Luffy luka dari pedang cahaya. Saat Luffy tengah menghadapi kloningan Kizaru, tubuh yang asli terbang menuju Vega Tank untuk membunuh Vegapunk. Saat Luffy menghampirinya dan berkata, "Kaya ternyata aku yang terpancing," dengan wajah konyolnya. Di sana terlihat Kizaru yang sedang mencekik Usopp dan berkata, "Wu, ini aneh. Kemana perginya Verapan?" Dan Usopp yang tercekik pun melihat Luffy dan sontak memanggilnya, Luffy. Luffy terlihat kesal melihat Usopp yang diperlakukan seperti itu oleh Kizaru. Di satu sisi Kizaru melihat Vegapunk yang sedang menaiki kendaraannya yang bernama Vega Tank. Di sana ada Sanji yang sedang berlari dan berteriak, "Tunggu. Biarkan aku naik juga Vegapunk." Lalu Atlas pun bertanya, "Apa yang terjadi? Kenapa ekspresimu tiba-tiba berubah? Jangan beraninya kau macam-macam Marin. Aku akan segera menyelamatkan Mu Boni. Takkan kubiarkan seorang gadis mati di hadapanku," dengan ekspresi serius Vegapunk berkata. Kembali lagi ke Kizaru yang sedang membidik Vega Tank dan berkata, "Mau kemana kau ini? Vegapunk?" Sontak Luffy pun dengan konyolnya berteriak, "Kakek apel. Jangan keluar. Kau bisa mati nanti." Kizaru pun menembakkan laser cahaya miliknya ke arah Vega Tank. Yang membuat terkejut dan lucu adalah Luffy yang menghalau serangan tersebut dengan cara memakannya. Luffy yang memakannya mengakibatkan tubuhnya menjadi bercahaya dan mengeluarkan cahaya. Dan berkata, "Wah, panas." Hal tersebut berhasil dicegah oleh Luffy yang membuat Vega Tank tiba dengan selamat di fase Fabirio. Berlanjut dengan Sanji yang bergelantungan di Vega Tank dan berkata, "Lilith, Franky," memakai Shogun untuk membawa kapalnya. Kondisi di lepas pantai Egghead. Dan terdengar, "Melapor baru saja ini. Vegapunk baru turun dari stratum atas Labo Fase." One Piece 1093 diakhiri dengan Atlas yang menimpa perintah Kizaru kepada Pacifistas. Perhatian semua Pacifista. Ini perubahan perintah dari Vegapunk. Musnahkan semua Marin. Ucap Atlas berkata melalui speaker. Namun, di panel terakhir pemandangan berubah dengan Saturnus yang menatap penuh ancaman. "Mulai dari pulau ini," Saturnus berkata. Dan chapter pun berakhir. Yohohoho. Sekian review lengkap One Piece chapter 1091 sampai 1093. Jangan lupa like and subscribe channel ini sebagai dukungan agar channel ini terus berkembang dan rajin posting. Yohohoho.